Shalom semuanya. Shalom Kak. Shalom. Puji Tuhan, malam hari ini kita bisa kembali lagi bertemu dalam ibadah malam hari ini. Walaupun kita berada, dimanapun posisi kita, keadaan kita malam ini, mari kita bawa hadirat kita ke dalam Tuhan. Mari kita sungguh memuji Tuhan. Mungkin kita banyak kekurangan, segi apapun, tapi kita datang di dalam hadirat Tuhan malam hari ini. Karena Tuhanlah yang punya kekuatan yang sangat luar biasa. Untuk itu kita mari bersama-sama dengan penuh kasih, dengan penuh rahmat, memuji Tuhan, menyembah Tuhan malam hari ini. Baik saudara semua, mari kita menyembah Tuhan malam ini. Mari kita mulai. Mari kita bawakan lagu penyembahan mengatakan, Engkaulah kekuatanku. Kami yang rindu
Kaulah Tuhan, kekuatanku, sukacitaku. Sejauh langit dari bumi, begitu besarnya kasih-Mu, penuhi hati kami yang rindu menyembah-Mu, Yesus. Sejauh langit dari bumi, begitu besarnya kasih-Mu. Kaulah Tuhan, kekuatanku, sukacitaku. Kaulah Tuhan, kekuatanku, sukacitaku. Oh, haleluya, haleluya. Kami mau menyembah-Mu, Engkaulah Allah. Haleluya Tuhan, haleluya Tuhan. Kami mau menyembah, sejauh langit dari bumi, begitu besarnya kasih-Mu, penuhi hati kami yang rindu menyembah-Mu, Yesus. Sejauh langit dari bumi, begitu besarnya kasih-Mu. Kaulah Tuhan, kekuatanku, sukacitaku. Haleluya. Benar Bapa terus dari hidup kami, Engkau kekuatan kami Tuhan. Secara pribadi kami Tuhan, kami tak punya kekuatan untuk memuji Engkau. Kami berusaha Tuhan, semampu kami Tuhan. Ini anak kami, anak-anak Tuhan, kami Tuhan. Mau menyembah Engkau Tuhan, memuji Engkau Tuhan. Penuhi kami dengan kuasa-Mu Tuhan. Penuhi kami dengan Roh Kudus membawa haleluya biar malam hari ini Tuhan. Kuasa-Mu menyertai kami Tuhan. Biar penyembahan kami Tuhan Yesus. Biar pujian kami menyenangkan hati Bapa Tuhan. Ya Bapa, mari Tuhan menyembah Tuhan, memulai Tuhan kebenaran. Ya Tuhan, Engkau yang Tuhan menolong Tuhan. Engkau yang memberi rahmat-Mu pada hamba-Mu Tuhan. Yang ambil bagian Tuhan hari ini pada malam Tuhan. Baik Tuhan hamba-Mu Tuhan, terutama Tuhan membawakan firman Tuhan. Engkau berusaha di kuasa-Mu Tuhan. Berbicara aja, berbicara Engkau dalam hatinya Tuhan. Biar walaupun firman yang sampaikan sudah setuju dan kehendak-Mu Tuhan. Terima kasih. Amin. Baik semua, mari kita memuji Tuhan, menyembah Tuhan. Mari kita angkat satu lagu pujian yang
ucaplah dan lihatlah. Ucaplah dan lihatlah betapa baiknya Tuhan itu. Rasakan dan nikmati kasih setia Tuhan, kasih setia Tuhan. Dari awal ucaplah. Ucaplah dan lihatlah betapa baiknya Tuhan itu. Rasakan dan nikmati kasih setia Tuhan, kasih setia Tuhan. Cukup bagimu Tuhan, hormat bagimu Tuhan, Allah yang mengasihiku, Allah yang memeliharaku. Syukur bagimu Tuhan, segala hormat bagimu Tuhan, Allah yang mengasihiku, Allah yang memeliharaku selamanya. Selamanya. Ucaplah dan lihatlah betapa baiknya Tuhan itu. Rasakan dan nikmati kasih setia Tuhan, oh, kasih setia Tuhan. Cukup bagimu Tuhan, hormat bagimu Tuhan, Allah yang mengasihiku, Allah yang memeliharaku. Syukur bagimu Tuhan, segala hormat bagimu Tuhan, Allah yang mengasihiku, Allah yang memeliharaku selamanya. Yuk, mari kita puji Tuhan, masih puji Tuhan, semangat, jalanlah bekerja di dalam Tuhan. Jangan lelah bekerja di ladangnya Tuhan. Roh Kudus yang beri kekuatan, yang menjaga dan menopang, takkan lelah, takkan lelah bekerja bersamamu Tuhan, yang selalu mencukupkan atas segalanya. Ratakan tanah bergelombang, timbulah tanah yang berubah menjadi siap ibadah di atas dasar iman. Ratakan tanah bergelombang, timbulah tanah yang berubah menjadi siap ibadah di atas dasar iman. Menjadi siap ibadah di atas dasar
semua. Kali kita akan firman Tuhan disampaikan oleh hamba-Nya. Kita tenangkan hati pikiran kita. Mari kita bawa satu lagu penyembahan mengatakan selidiki aku. Selidiki aku, lihat hatiku, apakah ku sungguh mengasihimu, Yesus, Kau yang mata dan menilai hidupku, tak ada yang tersembunyi bagimu. Dari awal selidiki aku, lihat hatiku, apakah ku sungguh mengasihi Yesus, Kau yang Maha Tahu dan menilai hidupku, tak ada yang tersembunyi bagimu. Aku lihat kebaikan-Mu yang tak pernah habis di hidupku. Ku berjuang sampai akhirnya Kau dapati aku tetap setia. Selidiki aku, lihat hati, apakah ku sungguh mengasihi Yesus, Kau yang Maha Tahu dan menilai hidupku, tak ada yang tersembunyi bagimu. Aku lihat kebaikan-Mu yang tak pernah habis di hidupku. Berjuang sampai akhirnya Kau dapati aku tetap setia. Aku lihat kebaikan-Mu yang tak pernah habis di hidupku. Berjuang sampai akhirnya Kau dapati aku tetap setia. Aku lihat kebaikan-Mu yang tak pernah habis di hidupku. Berjuang sampai akhirnya Kau dapati aku setia. Pada Tuhan dipercaya. Baik, sebelum kita mendengarkan firman Tuhan, mari kita bersatu di dalam doa. Mengucap syukur Tuhan buat segala berkat-Mu, anugerah-Mu yang sungguh melimpah dalam kehidupan kami. Apa kami di surga, kami percaya hari ini kami ada karena penyertaan-Mu, perlindungan-Mu kepada setiap kami masing-masing. Tuhan tolong kami jika sebentar kami Tuhan mau sama-sama belajar akan kebenaran firman-Mu. Engkau tolong biarlah semuanya Tuhan kami bisa terberkati lewat kebenaran firman-Mu dan kami bisa melakukannya di dalam setiap aspek kehidupan kami setiap harinya. Terima kasih Bapak, terima kasih di dalam nama Tuhan Yesus. Haleluya. Amin.
Shalom, suara saya terdengar ya? Shalom, Siap. kedengaran. Oke. Em, senang ya bisa gabung sama teman-teman. Buat Bang Gia, thank you buat worship-nya. Terima kasih teman-teman buat kesempatan malam hari ini yang sungguh luar biasa. Jujur sebelumnya aku belum tahu kalau ternyata di dalam di Nias itu punya komunitas gitu loh, komunitas rohani. Sebelumnya saya hanya gabung dari teman-teman yang di luar Nias gitu loh. Memang ada beberapa komunitas rohani seperti kayak gini, tapi nggak ada yang khusus kayak terkhusus buat orang Nias atau atas nama komunitas anak muda di Nias. Tapi sungguh luar biasa. Terima kasih buat kesempatannya. Ini sungguh luar biasa banget. Beberapa hari lalu saya di DM sama salah satu admin pengurus. Beliau menyatakan boleh nggak kalau berbagi sharing di komunitas kita. Saya bilang boleh, nanti atur jadwal saja. Semoga kita nanti di jadwal itu bisa bersama-sama. Nah, jadi teman-teman, akhirnya malam hari ini kita bisa berkumpul bersama-sama di dalam Zoom. Saya mau perkenalkan dulu diri saya. Mungkin ada yang baru tahu, ada yang sudah tahu juga. Nama saya Yucer. Saya dari Nias tentunya. Spesifiknya saya termasuk kota, tapi tidak di kota Gunung Solinya. Saya masih mungkin perbatasan lah antara kota sama Nias Utara. Sekarang saya di Malang sedang melaksanakan praktek di salah satu gereja. Kebetulan ada satu gereja yang minta untuk bantu pelayanan, dan saya bantu tiap hari Sabtu sama Minggu, dan kebetulan di situ masih banyak lah yang berkekurangan, dan puji Tuhan masih dalam pembenahan di satu gereja tersebut. Kemudian status sendiri bukan jomblo, tapi masih sendiri. Kemudian apalagi ya perkenalannya ya. Saya rasa cukup ya. Oke, mungkin nanti kalau ada yang mau lebih kenal lebih lanjut nanti habis ibadah. Sesuai dengan tema yang saya kirimkan ke teman-teman mengurus beberapa hari yang lalu, saya ingin sharingkan satu ayat firman Tuhan di dalam Yohanes pasal 15 ayatnya yang keempat. Yohanes 15 ayatnya yang Yohanes 15 pasal 15 ayat 4. Mungkin salah satu dari teman, mungkin Kak Ibu Pendeta dulu deh, Ibu Pendeta Hulu, Ibu Pendeta Meli Hulu, kita tolong bacakan ayat yang keempat di pasal 15. Sebentar ya. Oh iya, Bu Pendeta. Yohanes. Kebetulan saya kenal Bu Meli ini di salah satu akun media sosial. Jadi makanya Ya, silakan Bu Pendeta. Yohanes pasal 15 ayatnya yang keempat ya, Kak? Iya. Oke. Begini bunyinya, tinggallah di dalam aku dan aku di dalam kamu, sama seperti ranting tidak dapat berbuah dari dirinya sendiri kalau itu tidak tinggal pada pokok anggur, demikian juga kamu tidak berbuah jika kamu tidak tinggal di dalam aku. Amin. Terima kasih Bu Pendeta. Jadi teman-teman, sebenarnya pasal ini di pasal 15 ini perikopnya kalau kita kalau kita bahas secara singkat, ini menyatakan bahwa Yesus dalam pribadinya sebagai Tuhan ingin kita sebagai anak-anaknya tinggal di dalam Dia. Ketika kita tinggal di dalam Tuhan, maka otomatis Tuhan sendiri akan tinggal di dalam kita. Nah, mungkin sering ada lagu-lagu Nias ya. Yesus dalam lagu Sidruhu, itu lagu lama sebenarnya, tapi sampai sekarang lagu itu kalau saya nyanyikan sungguh menyedihkan ya. Kisah-kisah lama teringat kembali. Jadi ayat ini menyatakan bahwa
anak-anak Tuhan sebenarnya jangan hanya sebatas identitas, jangan hanya sebatas dinyatakan bahwa dia adalah orang percaya. Tetapi apa? Kita harus lebih daripada teridentitas gitu loh. Tidak hanya sebatas di KTP, atas nama, tempat tanggal lahir, agama Kristen. Tidak, tetapi apa? Ketika kita mengatakan bahwa kita adalah orang Kristen, orang percaya, berarti kita benar-benar paham bahwa kita sudah di dalam Tuhan. Gitu loh. Kita harus benar-benar mengerti bahwa, menyadari bahwa, oh saya tidak hanya sebatas pelayan Tuhan, saya tidak hanya sebatas beribadah, tetapi saya harus lebih dalam mengenal Tuhan itu, lebih dalam tinggal di dalam Tuhan. Jadi teman-teman, ayat itu mengatakan bahwa ketika kita menjadi ranting yang baik, maka akan menghasilkan buah. Tetapi kalau kita menjadi ranting yang tidak baik, maka pemiliknya apa? Akan memotong. Terus apa? Ayat selanjutnya mengatakan, ranting itu akan dibakar. Jadi kalau kita sebagai anak Tuhan tidak menghasilkan buah yang baik, otomatis kita akan terjerumus, kita akan tidak sama seperti apa yang Tuhan inginkan. Jadi simpelnya apa? Engkau mengatakan aku anak Tuhan, pelayan Tuhan, jemaat Tuhan. Maka apa? Ayat ini menyatakan bahwa jadilah orang yang menghasilkan buah. Buah dalam hal apa? Buah yang benar-benar berkualitas. Jadi malam hari ini saya ingin menyampaikan satu topik tentang quality of life. Bagaimana kita menjadi orang Kristen yang berkualitas? Bagaimana kita tidak hanya sebatas dinyatakan, oh, ya itu loh, teman saya itu hamba Tuhan. Oh, enggak, teman saya itu dia orang Kristen. Setiap hari Minggu dia beribadah. Tidak hanya dinyatakan. Tetapi lebih dalam itu kita harus menjadi orang Kristen yang berkualitas. Jadi teman-teman, topik ini sebenarnya sudah lama menjadi salah satu prinsip dalam diri saya. Dimulai dari pergantian tahun kemarin. Jadi itu kalau setiap pergantian tahun saya tetap merenungkan bahwasannya tahun ini hal apa yang perlu saya pelajari. Dan singkat cerita, saya menyimpulkan bahwa saya harus menjadi seseorang yang berkualitas. Tidak hanya dinyatakan, oh, Yucer itu sudah jadi pelayan Tuhan loh. Yucer itu sudah menjadi orang Kristen sejati. Tidak, tetapi kita harus menjadi orang yang benar-benar mendalami karakter. Jadi malam hari ini saya ingin membagikan ke kita tentang quality of life, kualitas di dalam hidup. Nah, teman-teman, poin pertama, apa yang dimaksud dengan kualitas? Apakah kualitas itu seperti mereka yang menjadi pengusaha, mereka para pejabat, atau mereka yang menjadi pendeta terkenal, pendeta besar, atau mereka yang parasnya cantik, parasnya ganteng, good looking, terus putih abu-abu wajahnya. Apakah seperti begitu? Apakah mereka yang mungkin melimpah hartanya? Apakah mereka seperti yang seperti miliarder yang kaya raya, yang punya mobil mewah, yang punya perhiasan? Menurut saya tidak seperti itu. Orang yang berkualitas adalah orang yang benar-benar, firman Tuhan katakan apa? Jadilah kudus. Jadilah seperti Bapamu. Itu yang berkualitas. Bukan berarti kita menjadi Tuhan ya, tidak. Tetapi apa? Kita harus menjadi Bapa kita yang taat akan firman. Gitu. Kembali kita lihat kalau teladannya Yesus dari kecil dari bayi sampai disalibkan. Dia menjadi pribadi yang taat akan firman. Gitu. Dia sudah menjadi teladan yang sejati bagi kita. Bagaimana dia menjadi manusia yang punya potensi, manusia yang berkualitas gitu. Tidak hanya dikatakan, oh Yesus itu anak Yusuf Maria. Tidak, tetapi apa? Dia menunjukkan bahwa ini loh, saya adalah contoh manusia sejati dan sepatutnya kita menjadikan dia teladan hidup. Gitu. Nah, jadi teman-teman, menurut saya menjadi seorang pejabat, menjadi seorang
menjadi orang-orang yang terkenal, bukan itu yang menunjukkan kita berkualitas, tapi apa? Ketika kita taat dan setia dan mau terus berproses di dalam Tuhan. Mau terus berusaha supaya apa? Kita hidup kudus, kita hidup di hadapan Tuhan dengan apa yang Tuhan inginkan. Kedua, kenapa kita harus berkualitas? Kenapa anak-anak Tuhan harus berkualitas? Ingat, di dalam beberapa ayat Alkitab mengatakan, jadilah garam terang dunia. Jadilah surat terbuka. Jadilah, jangan di masa mudamu engkau direndahkan, tapi jadilah teladan hidup. Jadi patutnya anak-anak Tuhan sebenarnya sebagai anak Tuhan yang mengerti firman ya, paham firman, paham bagaimana cara mainnya Tuhan, tentunya kita harus menjadi orang yang berkualitas. Kenapa? Karena apa? Mari kita lihat di dalam 1 Petrus ayat 2, pasal 2 ayat 9 sampai 10. Di ayat itu menyatakan bahwa kita sudah menjadi umat pilihan. Kita sudah menjadi bangsa terpilih dari antara bangsa-bangsa lain. Kita sudah menjadi kepunyaan Allah. Saya dan saudara bukan lagi hamba dosa. Tetapi apa? Kita sudah menjadi hamba Tuhan. Kalau ada yang masih menjadi hamba dosa, bertobatlah. Tapi saya percaya bahwa anak-anak Tuhan yang di tanah perantauan, yang masih bergumul, maksudnya bergulat untuk masa depannya, terus berusaha di dalam keluarga, adalah anak-anak Tuhan yang mau berproses gitu. Menunjukkan bahwa saya anak Tuhan, saya harus terus berpotensi, saya harus terus punya kualitas. Jadi anak-anak teman-teman yang di dalam perantauan, semangatlah, percaya bahwa kita tidak hanya sendiri. Tuhan bersama kita. Tuhan menyatakan bahwa saya menyertai engkau sampai kesudahan. Jadi teman-teman, kita paham bahwa kita sudah bukan hamba dosa. Saya dan saudara sudah menjadi hamba Tuhan. Sudah menjadi umat pilihan Tuhan. Sudah menjadi sudah menjadi biji matanya Tuhan. Ketika kita sadar hal itu, maka janganlah hanya iya ya, saya sudah ini, terus udah segampang itu gitu. Segampang ya udah, kalau saya sudah menjadi umat pilihan Tuhan ya bodo amat. Tidak, tapi tunjukkan gitu loh. Kasih tahu kepada mereka yang menganggap bahwa kita adalah orang-orang yang tidak punya potensi. Tapi kasih tahulah, saya punya Tuhan yang memberikan saya teladan. Ini teladan hidupnya. Tunjukkan dalam kualitas hidupmu. Jangan sama semua seperti dunia yang menjadi hamba dunia ya, teman-teman pasti tahu. Di ayat ini mengatakan bahwa yang dahulunya kita bukan umat yang dikasihi, tapi sekarang kita sudah mendapatkan belas kasihan dari Tuhan. Sebenarnya kita nggak selayaknya kita dapat kita tidak selayaknya dapat kasih karunia, belas kasihan lagi. Kenapa? Bayangkan teman-teman, kalau kita ingat pas Yesus disalib, menurut teman-teman sakit nggak sih? Sakit. Kalaupun saya secara pribadi, saya mau disalib karena seseorang mungkin. Ya mikir 2 kali gitu. Tapi bayangin Tuhan mau disalib untuk setiap orang yang percaya. Ya, kalau nggak percaya berarti bukan itu. Tapi ketika dia percaya, Tuhan disalib, maka dia beroleh anugerah dari Tuhan. Poin terakhir, bagaimana sih kita bisa menjadi orang-orang yang berkualitas? Bagaimana caranya agar hidup kita berkualitas? Mungkin kita paham definisinya, kita paham ayat-ayatnya. Tapi cara untuk masuk di dalam hal itu bagaimana? Simpel teman-teman, di dalam Galatia pasal 5 tentang buah-buah roh, itu menyatakan 9 buah-buah roh yang seharusnya ada di dalam pribadi setiap orang percaya. Tapi saya hanya mengambil satu hal dari ke-9 itu tentang penguasaan diri. Ketika kita mau menjadi orang berkualitas, terlebih dahulu, jadilah orang yang bisa menguasai diri sendiri. Ketika kita tidak bisa menguasai diri kita, hancur. Di dalam satu ayat mengatakan bahwa ketika kita menjadi hamba mamon,
ketika kita menjadi budak dari apa yang kita punya, maka kita tidak sama seperti yang Tuhan kehendaki. Tapi yang Tuhan kehendaki, ketika kita bisa menguasai diri kita, maka kita mempunyai damai. Ketika kita bisa menguasai diri kita bisa mengontrol emosi. Kita tidak gampang marah. Ya, mungkin ya, di dalam pelayanan ditolak, dalam pelayanan tidak dianggap, di dalam pekerjaan dianggap remeh. Mungkin di dalam dunia percintaannya ditolak sama doinya. Mungkin dia sayang terus ditinggal pas sayangnya. Enggak. Mungkin sakit hati memang, sampai mungkin hatinya terbelah. Tapi ingat, firman Tuhan bilang apa? Jadilah orang yang bisa menguasai diri kamu. Jadilah manusia, jadilah orang percaya yang bisa menguasai, mengontrol emosimu sendiri. Ketika kita bisa menguasai diri sendiri, patutnya kita bisa menebarkan kasih, memancarkan kasih kita ke orang lain. Kita bisa menjadi pembawa damai. Ya mungkin sesakit-sakitnya kita ditolak di dalam dunia. Mungkin ada teman-teman dalam pekerjaan ditolak, mungkin di PHK secara langsung, tidak dianggap, tidak dihargai pekerjaan. Ingat, Tuhan terlebih dahulu sayang ke kita. Jadi apa yang Tuhan kehendaki, lakukanlah. Nah, lakukanlah, jadilah orang yang bisa menguasai diri sendiri. Dan cara yang selanjutnya, bagaimana kita bisa berkualitas di hadapan Tuhan, menjadi orang-orang percaya yang berkualitas, anak-anak muda yang berkualitas, berpotensi, yaitu bagaimana cara kita mengasihi. Ada 3 cara mengasihi. Pertama, kasihilah Tuhan Allahmu. Kedua, kasih sesamamu. Dan yang ketiga, kasihilah musuhmu. Kita harus mengasihi Tuhan segenap hati kita. Kita juga harus mengasihi sesama kita. Sesama bukan hanya orang percaya saja, orang Kristen saja, tidak. Tetapi sesama yang tidak di dalam satu iman. Ketika kita bisa, saya pernah di posisi itu teman-teman. Jadi di Surabaya, saya tuh praktek. Saya praktek di Surabaya selama 2 bulan. Ya tahulah kalau teman-teman di tanah perantauan ada musim-musimnya ya. Ada musim di mana kering, ada musim di mana melimpah, ada musim di mana senang, ada musim di mana kita bersedih. Posisi itu saya lagi musim-musimnya krisis lah, bilang gitu, krisis secara finansial, lagi ya mungkin anak-anak muda bilang dompet lagi tipis gitu. Akhirnya mama saya kirim uang jajan bulanan saya. Mama saya kirim 100.000 uang bulanan saya. Akhirnya teman-teman saya ambil. Saya harus usahakan 100.000 ini bisa setidaknya 2 minggu lebih lah bisa bertahan. Bisa bertahan. Jadi saya pulang dari ATM, saya ke Indomaret beli kebutuhan sehari-hari. Hari itu sisa tinggal 20.000 sebenarnya. Tiba-tiba di depan Matahari Surabaya, mallnya Matahari Surabaya, di situ ada orang-orang berkekurangan, bisa dibilang lah pengemis. Dia kesakitan, dia sampai pegang perutnya. Terus saya sudah lihat dari jauh, dari jarak 5 meter. Saya sudah lihat, loh, apa nih orang nih merasa kesakitan. Akhirnya saya bilang, kasih nggak ya? Kasih nggak ya? Kasih nggak ya? Saya harus kasih apa gitu. Sementara saya lagi posisi kekeringan. Kasih nggak ya? Kasih nggak ya? Kasih nggak ya? Sampai saya beradu pikiran kasih nggak, saya sudah lewati ternyata. Saya nggak sadar, ternyata orangnya saya sudah lewati. Loh, ini orangnya hilang. Saya lihat dari belakang, oh ternyata dia di belakang saya. Akhirnya saya kembali, tak kasih apa yang saya punya. Hari itu saya punya, saya beli mie, anak-anak kos pasti tahu, anak-anak asrama pasti tahu, apa itu mie goreng, mie sedap, mie sukses. Jadi saya kasih Indomie isi 2, 1, terus tak kasih dia sisa uang belanjaan saya tadi. Teman-teman pasti ngerasa ketika kita menolong orang yang berkekurangan. Rasanya apa? Bahagia banget. Tapi di sisi bahagianya,
Dagingnya bertanya, terus lu mau habis ini mau makan apa? Dagingku bertanya, habis ini kamu mau pakai uang apa, Bambang? Sampai di sampai di tempat kediaman saya, beradu lagi tuh. Nah, ini lihat kan, kamu udah kasih dia, terus kamu mau makan apa? Bingung kan teman-teman di posisi itu. Jadi ya udah, saya pikir gini, kalau memang Tuhan memelihara anaknya, maka saya percaya hari ini saya nggak mati, besok saya nggak mati. Dan puji Tuhan, saya masih ada bersama-sama teman-teman hari ini. Dan itu semua kasih karunia Tuhan. Ketika kita bisa apa? Menerapkan, mencobalah setidaknya. Jangankan menerapkan dalam hidup sehari-hari. Yuk kita coba. Gimana sih asiknya bisa berproses di dalam Tuhan. Ketika kita bisa melewati proses itu, maka percayalah, potensi, kualitas hidupmu akan terpancar. Dan terakhir, kesimpulannya teman-teman, profesional lah menjadi orang percaya. Karena kita yang bertanggung jawab sendiri dalam iman kita, bukan orang lain. Bukan orang lain yang bertanggung jawab atas iman kita, tetapi kita sendiri. Jadi, lakukanlah. Lakukan apa yang menurut engkau baik berdasarkan kebenaran firman Tuhan. Banyak orang di luar sana, hanya dicap orang Kristen, tapi apa? Hidup dalam kedagingan, teman-teman. Ya. Saya banyak ketemu teman-teman saya yang pelayanan di gereja, tapi apa nyatanya? Tiap hari di mana? Di klub malam, teman-teman. Saya punya teman satu orang, dan ini salah satu contoh yang terus saya terapkan dalam hidup saya. Dia itu pelayan Tuhan, tapi kenapa? Kenapa dia sampai masih memakai sabuk? Itu sakit, teman-teman. Menyakiti hati Tuhan. Setiap hari Minggu pelayanan, tapi ternyata hidupnya tidak seperti yang kita harapkan gitu. Pelayanannya memukau. Siapa sih yang nggak memukau kalau dia seorang pemain musik? Apalagi kalau skillnya itu skill dewa. Tapi praktis sehari-harinya tidak sesuai. Ketika saya tahu itu, saya aduh, nyesal sendiri gitu loh. Kok teman saya masih terikat gitu. Dia kerja, dia pelayanan, semua hangus. Dia simpan di pundi-pundi yang bocor. Jadi, jadilah orang yang berkualitas, teman-teman. Nah, jadilah orang yang mempertanggungjawabkan imanmu sehingga menunjukkan bahwa engkau orang yang beriman, punya potensi tinggi. Jadi itu yang bisa saya bagikan buat malam hari ini tentang quality of life, bagaimana kita sebagai anak Tuhan bisa berkualitas ya, selama kita masih hidup, selama kita masih mengabdi di dalam iman kita, selama kita masih berjalan bersama-sama dengan Tuhan. Jangan hiraukan ketika engkau direndahin, tidak dianggap, tapi tetap pandanglah bahwa saya punya Tuhan. Punya Tuhan yang mampu memulihkan segala sesuatu. Ya, bisa memulihkan perasaan saya, bisa memulihkan masa depan saya yang mungkin kata dunia sudah hancur, bisa memulihkan keadaanmu yang saat ini terpuruk. Nah, jadi itu teman-teman yang bisa saya bagikan. Amin untuk kebenaran firman Tuhan. Mari kita berdoa. Bapa kami di surga, kami bersyukur Tuhan buat malam hari ini. Kami bisa sama-sama belajar bagaimana kami bisa harus menjadi anak-anak Tuhan yang berkualitas. Tidak sama seperti dunia, tidak hanya teridentitas, tidak hanya dinamakan sebagai orang percaya. Tapi kami mau menunjukkan bahwa kami punya Tuhan yang meneladani, memberikan contoh hidup yang sempurna. Kami mau hidup seturut apa yang menjadi kehendak-Mu Tuhan. Dan biarkanlah kami anak-anak-Mu malam hari ini berkomitmen untuk terus belajar, untuk terus membuat hidup kami tidak dianggap remeh, tetapi kami mau membuat hidup kami menjadi orang-orang yang berpotensi tinggi, iman kami berkualitas Tuhan. Iman kami tidak hanya iman abal-abal, tetapi iman kami benar-benar teguh, karena Tuhan menolong, menopang, dan berjalan bersama kami. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Inilah perenungan kami serahkan di dalam tangan-Mu. Di dalam nama Tuhan Yesus kami akan berdoa. Amin.
Saya serahkan kepada pengurus. Terima kasih buat Bang User, buat renungan malam hari ini sangat bermanfaat dan berhikmat buat kita semua. Biarlah kita menjadi bagian dalam Tuhan dan bagian yang sangat berbuah, jangan menjadi bagian yang tidak berbuah. Untuk selanjutnya acara kita yaitu doa syafaat. Bila mana ada teman-teman semua, saudari semua yang ingin didoakan atau masalah problem, mari kita sama-sama berdoa pada hamba Tuhan untuk yang bawa doa syafaat, dipersilakan. Baik, salam selamat malam semuanya. Shalom. Shalom, shalom. Baik, terima kasih atas kesempatan yang diberikan. Sekarang tiba saatnya kita doa syafaat. Jika ada yang berupa doa dari teman-teman semua, dipersilahkan. Bisa melalui chat dan bisa juga dibuka mute-nya. Terima kasih. Shalom, selamat malam. Malam, Kak. Yang menjadi pokok doa umum kita ya. Yang pertama berdoa buat grup OSPK ini biarlah semakin terus maju dan kepada rekan-rekan pengurus, baik juga pengurus dan serta jajarannya biarlah Tuhan memakai secara luar biasa ya. Dan yang kedua berdoa buat kita semuanya yang join pada malam hari ini biarlah diberkati Tuhan. Nah, dan yang ketiga berdoa buat saya di mana nanti tanggal 31 Agustus saya akan ujian seminar, dan berdoa buat saya tanggal 5, 6, 7 akan sidang, dan tanggal 10 akan wisuda. Kiranya Tuhan memperlancarkan nanti sampai pada hari ini. Amin. Terima kasih, Kak Artahia. Baik, kalau ada dari yang lain dipersilahkan. Ada? Salam, masih ada dari Kak. Mungkin hanya itu saja. Di kolom chat ada satu lagi, Bang dari Bahas. Iya. Oke, mungkin tidak ada. Dan saya percaya sekalipun kita tidak bisa menuangkan isi hati kita pada malam hari ini, saya percaya kita semua yang sedang join pada malam hari ini selalu dalam perlindungan Tuhan Yang Maha Kuasa. Ada amin ya teman-teman. Amin. Oke. Sebelum kita berdoa, saya mengharapkan kepada WL untuk mengangkat satu pujian. Dipersilahkan. Shalom, WL, bisa? Ya, bisa saya putar ya. Ya. Baik buat teman-teman semua, mari kita angkat lagu penyembahan mengatakan
aku percaya mukjizat masih ada bagiku. Segala yang terjadi dalam hidupku ini semua ada dalam rencana. Lewati hari-hari, ku tahu tak sendiri. Ada Kau Tuhan yang selalu serta. Percaya, percaya, mukjizatmu masih ada dalam hidupku. Percaya, percaya, tiada yang mustahil dari awal segala yang terjadi. Segala yang terjadi dalam hidup ini semua ada dalam rencana. Lewati hari-hari, ku tahu tak sendiri. Ada Kau Tuhan yang selalu serta. Percaya, ku percaya, mukjizatmu masih ada dalam hidup. Percaya, percaya, tiada yang mustahil bagiku. Ku percaya benar Tuhan, ku percaya masih ada dalam hidupku. Percaya, percaya, tiada yang mustahil bagiku. Ya, kepada saudari dipersilakan. Baik, terima kasih. Teman-teman, marilah kita berdoa. Mari kita satukan hati dan iman kita. Bapa yang baik, Allah yang penuh kasih dan kuasa, kami selalu bersyukur kepadamu pada malam hari ini, Tuhan Yesus, atas penyertaan dan kasih-Mu dalam kehidupan kami, Tuhan, dari tadi pagi, siang, sore, hingga sampai pada malam hari ini, Tuhan Yesus. Engkau selalu menyertai dan memberkati kami dengan baik. Bapa, tiada belasan dari kami selain memuji, memuliakan nama-Mu di sorga. Kami juga tahu dan sadar, Bapa, kami manusia yang lemah, yang penuh dengan dosa dan kesalahan. Kami mohon pengampun dari hari ini, Tuhan Yesus. Kiranya darah-Mu yang telah tertumpah di atas kayu salib dapat menghanyutkan dan menyucikan dosa-dosa kami, dapat menghapuskan segala kesalahan dan dosa yang kami perbuat, baik itu sikap, tindakan kami, perilaku kami yang tidak sesuai dengan kehendak-Mu. Kami percaya Bapa yang Maha Pengasih dan Maha Penyayang dalam kehidupan kami. Bapa yang baik, seluruh kehidupan kami serahkan ke dalam tangan pada malam hari ini. Lebih Tuhan Yesus, terima kasih juga atas ibadah kami pada malam hari ini, sekalipun melalui via Zoom online yang disampaikan oleh hamba-Mu mengenai quality of life. Tuhan Yesus, Engkau berikanlah kami iman yang kuat, karena iman adalah merupakan salah satu kepercayaan kami untuk selalu percaya hanya di dalam nama-Mu, Tuhan Yesus. Apapun segala godaan, apapun segala problem dalam kehidupan kami, kami percaya Bapa, Engkau selalu ada, Engkau selalu menolong kami, Tuhan Yesus. Terima kasih juga buat hamba yang telah menyampaikan firman pada malam hari ini, yang telah menguatkan iman dan kepercayaan kami pada malam hari ini. Semoga Engkau membalaskan Tuhan Yesus. Semoga Engkau yang selalu memberkati dia, memberikan dia kekuatan, kepintaran Kudus-Mu, berkati setiap apa pergumulan dari hamba-Mu. Semoga dia terus memberitakan firman sesuai dengan kehendak-Mu.
Bapak yang baik, kami juga berdoa buat Ruko SBK ini, baik itu pengurus mulai dari ketua, pembina, dan dengan anggotanya. Tuhan Yesus, hamba mempercaya pada malam hari ini untuk memberikan hati yang kuat, hati yang tulus, kebijaksanaan, kepemimpinan yang baik. Berikanlah kami hati yang tulus Tuhan Yesus dalam selalu memuji dan memuliakan nama-Mu di surga, terlebih-lebih Tuhan Yesus dalam komunitas kami. Segala angan-angan ke depan Bapak, kami percaya Tuhan selalu memberikan jalan setiap apa yang kami hadapi. Kami mempercaya Tuhan Yesus melalui komunitas ini kami bisa menumbuhkan rasa kedewasaan rohani kami dan kejiwaan kami. Kiranya dalam ibadah-ibadah pada yang kami hadapi, sekalipun melalui Zoom online, Tuhan Yesus, saya percaya Tuhan selalu memberkati dan menyertai kehidupan kami. Hamba-Mu juga berdoa Tuhan Yesus buat Kak Artahia yang menghadapi sidang ataupun wisuda ke depan, khusus bulan ke depannya. Bapak yang baik, segala yang dibutuhkan oleh hamba-Mu, hamba-Mu percaya Bapak, Engkau memberikan yang terbaik dalam kehidupannya. Engkau memberikan segala apa yang dibutuhkan oleh hamba-Mu. Segala apa keperluan, kami percaya Tuhan memberikan dan mencukupkan segalanya. Bapak yang baik, kami juga berdoa buat Kak Oteriang Lawli untuk pembekalan pelayanannya. Bapak yang baik, Engkau berkati dia, Engkau berikan dia kekuatan, kepintaran kudus-Mu Tuhan Yesus. Kiranya apapun rancangan-rancangan, apapun planning dalam kehidupan hamba-Mu tentang pelayanannya, Tuhan Yesus, Engkau berkati, Engkau besertalah dengan dia, Tuhan Yesus. Kami manusia yang lemah dan penuh dengan dosa. Kami percaya Tuhan selalu menguatkan kami. Tuhan selalu memberikan kami hikmah, Tuhan Yesus, dan kebijaksanaan dalam melayani Engkau. Bapak yang baik, kami juga berdoa buat Kak Amati Solala untuk keberangkatan dalam tugasnya. Tuhan Yesus, Engkau berkati dia, Engkau jauhkanlah dia dari segala mara bahaya, godaan iblis, terlebih kematian mendadak, segala penyakit, segala godaan iblis. Kami tolak hanya di dalam nama-Mu, Bapa yang baik. Engkau berikan dia kekuatan, Engkau berikanlah iman yang kuat. Semoga dia bisa melaksanakan tugasnya sesuai dengan kehendak-Mu. Bapa yang baik, kami juga berdoa buat orang tuanya dan orang tua kami. Engkau berikanlah mereka umur yang panjang, kesehatan selalu, damai sejahtera yang selalu menyertai kehidupan orang tua kami. Kami percaya Bapak, apapun setiap pergumulan hati dan hati dari orang tua kami percaya Tuhan mengabulkan sesuai dengan kehendak-Mu. Terlebih Tuhan Yesus, mereka menjadi seorang motivator dalam seluruh kehidupan kami, Bapak. Semoga mereka terus sehat selalu dan dalam perlindungan-Mu. Bapak yang baik, untuk wisudanya ke depan, kami percaya Tuhan selalu menolong dan memberkati dan memberikan semua apa yang dibutuhkan dalam kehidupannya. Bapak yang baik, kami yang sudah join pada malam hari ini, meskipun kami hanya beberapa orang saja, Tuhan Yesus, kami percaya Tuhan selalu berada di tengah-tengah kami pada malam hari ini. Kami percaya melalui firman-Mu pada malam hari ini, melalui iman yang kami pegang pada malam hari ini, Tuhan selalu menyertai kehidupan kami. Seluruh cita-cita kami ke depan, Tuhan Yesus, rancangan-rancangan kehidupan kami, masa depan kami serahkan hanya di dalam tangan-Mu. Kami percaya Bapa, Engkau Raja di atas segala raja, apapun yang kami hadapi, sekalipun dalam keadaan kami kurang sehat, keadaan sakit, kami percaya Tuhan selalu menyembuhkan hanya di dalam nama-Mu Bapa. Kami juga berdoa buat umat yang berserumah nama-Mu pada malam hari ini, baik itu fakir miskin, anak-anak terlantar, yatim piatu, orang dalam penjara, orang yang mengalami suka maupun duka. Bapa yang baik, kami percaya pada malam hari ini Tuhan Yesus, Engkau selalu memberkati mereka. Engkau selalu melindungi mereka, Tuhan Yesus, jika mereka dalam keadaan kurang sehat. Engkau sembuhkanlah, Engkau angkatlah tangan-Mu, Tuhan Yesus. Kamu dokter di atas segala dokter, Tuhan Yesus. Kamu Raja di atas segala raja, Tuhan Yesus. Kami percaya Tuhan memberikan yang terbaik dalam kehidupan mereka. Apapun problem kehidupan mereka, Tuhan Yesus, Kau memberikan jalan keluar setiap permasalahan ataupun apapun yang dihadapi oleh setiap hamba-Mu. Bapa yang baik, inilah doa kami yang tak sempurna ini Tuhan, yang jauh dari kesempurnaan. Kami percaya Tuhan selalu mengabulkan setiap doa dan pergumulan kami pada hari ini.
Dalam nama Tuhan Yesus kami telah berdoa dan mengucapkan banyak syukur. Haleluya. Amin. Baik teman semua, mari kita dengarkan pengumuman dari pengurus OSBK. Dipersilakan. Ya. Shalom teman-teman semuanya, selamat malam. Shalom. Puji Tuhan ya. Suara saya terdengar di sana. Kedengaran Bang, kedengaran. Puji Tuhan teman-teman, ibadah kita malam hari ini sudah terlaksana dengan baik. Semua karena kasih dan anugerah Tuhan buat kita semuanya. Dan saya percaya bahwa Tuhan itu baik dalam setiap hidup kita. Malam ini secara khusus dari komunitas BK, aku akan berterima kasih ada yang laki-laki baik dari pujian, firman Tuhan, dan juga dua sepatnya sangat memberkati kita semua. Saya percaya juga teman-teman di sana diberkati ya. Dan secara khusus buat para pelayan yang sudah mengambil bagian malam hari ini, baik yang mengikuti pujian, dua sepat, dan firman Tuhan. Mohon maaf tadi jaringan saya kurang bagus. Tapi saya sempat dengar tadi kalau yang firman Tuhan sampaikan ini tinggalnya di Nias ya. Ya, sempat di situ. Nah, halo. Iya bro. Nah, Gimana? nah, oke. Jadi gimana? Suaranya putus-putus. Suaranya putus-putus, Ketua. Oh, suara saya putus ya? Iya, Ketua. Putus-putus. Gimana sekarang, udah bisa? Halo? Iya Bang, kedengaran Bang. Ya, puji Tuhan lumayan lah. Oke, puji Tuhan. Sempat saya dengar tadi kalau pembicaranya itu tinggalnya di Nias ya, teman-teman. Sekarang masih di Malang. Posisinya di Nias ya, Bang ya? Di Malang Bang. Oke. Malang. Iya, ya. Nah, jadi terima kasih buat ini pelayanannya, baik yang memimpin ujian, dua sapa, dan ini yang menyampaikan ada balasan dari kami ya sebagai kepengurusan. Semoga Tuhan yang membalas dan diberkati selalu lah di sana ya. Tuhan tetap semangat dan tetap di dalam Tuhan. Khusus juga buat teman-teman anggota yang sudah join bersama ya. Saya perhatikan juga tetap ya, kadang-kala naik, kadang-kala turun juga ya teman-teman yang join ini. Tapi tidak menjadi hamba atau berikan Suaranya putus. sorry jaringan halo. Teman-teman, Mungkin host bisa ambil alih aja. halo. Teman kita itu sinyalnya nggak baik.
buat teman-teman semua yang kalau ada mumpung lagi Bang Damai juga kemungkinan jaringan dinya sekali nggak bagus. Kalau memang ada lagi tambahan untuk pengurus pengumumannya boleh dipersilakan, kita tunggu dulu. Itu gimana? Bang Jainal bisa ambil alih? Oke. Shalom, selamat malam semuanya teman-teman yang terkasih di dalam nama Tuhan Yesus. Shalom. Puji Tuhan, ibadah kita telah selesai pada malam hari ini. Itu semua karena kemurahan Tuhan di dalam kehidupan kita. Buat teman-teman, pada malam hari ini kebanyakan yang ya ada yang baru join pada malam hari ini, dan kami sangat berterima kasih kepada Kak Yusher Zilibu yang telah menyampaikan kebenaran firman Tuhan pada malam hari ini. Semoga firman Tuhan yang telah kita dengar pada malam hari ini menjadi rema di dalam kehidupan kita. Mari kita tetap menjadi teladan dimanapun kita berada, ya, kita sebagai anak-anak Tuhan. Dan yang kedua, kami sangat berterima kasih kepada Kak Agusman Gea, ya, kemarin minggu lalu dia chat saya melalui WhatsApp untuk mengambil bagian pelayanan, ya. Dan terima kasih juga kepada saudari Benedikta, kiranya Tuhan memberkati kalian, kiranya Tuhan membalas jerih payah kalian pada malam hari ini, ya. Sebelum kita masuk dalam doa syafaat nanti yang dipimpin oleh Kak Yusher Cilibu, kepada teman-teman yang baru join pada malam hari ini bisa memperkenalkan dirinya. Oh, yang pertama ada Kak Sentosa Azelibu. Ya, terima kasih. Perkenalkan, nama saya Sentosa Ziliwu. Kebetulan saya adiknya saya dari Yusher Ziliwu dan Justin Ziliwu. Ya, sekian. Terima kasih. Oke, thank you Kak Sentosa Ziliwu sudah memperkenalkan dirinya, dan kepada Kak Justin Ziliwu. Baik, shalom semuanya teman-teman. Shalom. Perkenalkan, nama saya Erdika Justina Sari Ziliwu. Saya tinggal di Malang sekarang, dan saya lagi studi kuliah. Terima kasih. Thank you Kak Justin Ziliwu. Siapa ini ya? Ada Bang Ian Zaluhu, senior kita di sini. Ciao Fefu. Oh Kak. Shalom ya teman-teman. Perkenalkan saya Ian Zaluhu. Saya sekarang tinggal di Jakarta. Kebetulan kerja sebagai lawyer, advokat, dan asalnya dari Nias Utara, Alasa lebih tepatnya ya. Dan mungkin yang lebih jauhnya nanti bisa saling kenalan aja lebih jauh nanti di masa mendatang ya. Terima kasih teman-teman. Ya Kak, thank you semuanya teman-teman yang sudah memperkenalkan dirinya. Jika teman-teman yang mau join di dalam grup kita bisa nanti di chat salah satu pengurus atau bisa ditinggalkan nomor WhatsApp di kolom komentar. Kalau saudara kepengen atau ingin mau bergabung di grup OSBK, dipersilakan. Dan pengumuman selanjutnya saya serahkan kepada saudari Benedikta. Oke, sebagai pengumuman dari Sekeruanian, kita dari Sekeruanian mengucapkan banyak terima kasih kepada hambanya yang telah menyampaikan firman Tuhan. Kiranya firman Tuhan yang telah kita dengarkan pada malam hari ini dapat menjadi suluh dan obor dalam kehidupan kita, terlebih itu kiranya kita dapat mengimplementasikan dalam kehidupan kita sehari-hari. Baik untuk juga yang WL pada malam hari ini, terima kasih. Kiranya Tuhan membalaskan kebaikan teman-teman semua dan juga teman-teman yang sudah join. Untuk pengumuman dari Sekeruanian yaitu petugas minggu depan, langsung saja ya Kak Arta. Kami ya Kak Ye.
Oh iya deh, nanti yang korbannya bisa aku udah chat orangnya, nanti dikonfirmasi hari Rabu ya. Aku udah dapat. Oke, terima kasih. Untuk WL-nya kami meminta kesediaan dari Kakak Komakada Zebua untuk hari Kamis depan, Kak. Mohon maaf sebelumnya, bukannya nolak sih, cuman Bisa karena Foma, kamu alasan kuliah, aja itu Foma. bukan. Mana ada kuliah kamu? Nggak boleh Soalnya gitu Foma, pelayan. ada kuliah ini Kak, soalnya jam kuliah saya juga sore jam 5, jadi selesainya sekitar jam 8. Melayani, Nah, jadi karena ibadahnya juga kan setengah 8, jadi terlambat gitu. Semangat. Oke, terima kasih atas responnya, Kak. Iya. Kami lanjutkan saja untuk nota tema baru aja. Oh iya. Iya sih, tadi sih itu siapa sih? Si Kak Atta kan udah chat aku ya. Nanti sih untuk lebih informasi lebih pastinya hari Rabu sih. Soalnya takutnya hari Kamis kayak gini, aku juga ke Jakarta Barat ya. Takutnya kan nggak sempat nanti waktunya untuk dibagi. Makanya apa kepastian informasinya sih hari Rabu ya? Ya gitu. Jadi nggak bisa, Pak ya? Maksudnya apa? Hari Rabu di situ lebih pastinya sih. Lebih pasti. Oke, oke. Hari Selasa deh. Daripada itu kan nunggu waktu lamanya toh. Oke, terima kasih. Untuk doa syafaatnya langsung saja kami percayakan kepada Kak Audren Marcelin Gea. Halo Kak Audren Marcelia. Oke. Silakan Kak. Ada Kak? Ada waktunya Kak? Oke, baik. Terima kasih atas responnya teman-teman semua. Kiranya Tuhan yang melasnya ya. Itu saja pengumuman dari kita. Dan untuk yang pengkhotbah nanti itu ke Arta nanti. Oke, terima kasih. Saya kembalikan kepada WL. Buat teman semua, sudah mulai penghujung acara kita. Langsung saja kepada Bang User untuk doa penutup. Baik, mari kita akhiri ibadah kita malam hari ini dengan satu lagu. Bagi Tuhan tak ada yang mustahil. Bagi Tuhan tak ada yang tak mungkin. Mujizatnya disediakan bagiku, ku diangkat dan dipulihkannya. Bagi Tuhan tak ada yang mustahil. Bagi Tuhan tak ada yang tak mungkin. Mujizatnya disediakan bagiku, ku diangkat dan dipulihkannya. Mari kita berdoa, mengucap syukur Tuhan buat anugerah-Mu sepanjang ibadah kami dari awal pertengahan hingga kami mengakhiri. Tuhan, Engkau telah mengikut campur tangan menyelesaikan ibadah kami. Dan saat ini Tuhan, kami mau berpisah-pisah di dalam room ini, kami menyerahkan tubuh, jiwa, roh kami ke dalam tangan-Mu. Kiranya Tuhan terus menopang kami, Tuhan terus berkarya di dalam kehidupan kami. Mari teman-teman yang terkasih dalam nama Tuhan Yesus, mari kita menerima berkat dari Allah Bapa, cinta kasih dari Yesus Kristus, dan persekutuan dari Roh Kudus menyertai kita semua dari sekarang sampai selama-lamanya. Amin. Thank you teman-teman.